berdoa dan mengucap syukur sama-sama kita katakan Amin. Shalom saudara. Silahkan duduk. Terima kasih untuk WL, singer, pemusik, juga media. Apa kabar saudara? Mari kita buka firman Tuhan saudara di Lukas 17 ayat ke-11 sampai 19. Tema kita pagi hari ini kita berbicara tentang mengucap syukur saudara. Sudah ditampilkan oleh multimedia Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya baca yang ganjil, saudara yang genap. Begitu seterusnya. Judul perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 14. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat keadaan di sekeliling kita tidak semakin baik. Baru-baru ini kita mendengar di luar sana ada orang yang hobi membunuh orang. Saudara dengar di televisi? Dari satu tempat ibadah ditembaki, pindah ke satu tempat ibadah lagi ditembaki. Dan juga baru ini kita mendengar saudara, tanggal 18 kemarin kalau tidak salah, tiba-tiba Papua dilanda oleh banjir bandang. Kita selalu diperhadapkan oleh persoalan-persoalan yang sulit. Masalah-masalah terkadang kita nggak bisa untuk mengatasinya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengucap syukurlah senantiasa. Amen. Kalau keadaan kita baik, kita gampang mengucap syukur. Anak kita tahun ini lulus sekolah. Wah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Hari ini kita mendapatkan keuntungan dari usaha yang kita lakukan. Puji Tuhan, kita undang semua orang gereja, kita mengucap syukur. Kalau hal-hal yang baik terjadi, gampang mengucap syukur, saudara. Tetapi bagaimana kalau hal yang tidak baik? Hari ini kita rugi, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan hari ini Tuhan izinkan saya rugi, saya percaya di hari-hari ke depan saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Inilah konsep firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Kembali kepada ke-10 orang kusta. Perikop ini bercerita Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Ia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yesus turun ke lembah sungai Yordan sampai ke Yeriko, baru ke Yerusalem. Tetapi di tengah perjalanan, sewaktu ada di suatu desa, tiba-tiba 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Mereka berteriak. Di ayat 13 dikatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kenapa orang kusta ini berteriak, saudara? Karena pada waktu itu diatur oleh orang Yahudi. Orang yang sakit kusta tidak boleh mendekat kepada orang yang normal, artinya orang yang sehat.
dia harus menjaga jarak minimal 45 meter kepada orang yang sehat. Jadi orang sakit kusta ini ibaratnya terisolasi. Mereka hanya boleh bergaul sesama orang sakit kusta. Tidak boleh bergaul dengan orang yang sehat pada zaman itu. Sewaktu mereka mendengar Yesus lewat, saya percaya ini orang kusta sudah sering mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saya juga percaya di dalam perjalanannya sekalipun mereka menghindar dari orang banyak, dia juga punya kerinduan untuk suatu saat bertemu dengan Yesus. Yesus sembuhkan sakit kustanya. Dan apa yang menjadi kerinduan mereka terpenuhi. Yesus lewat di desa mereka. Mereka berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang luar biasa, saudara. Sewaktu mereka berteriak, Yesus tidak datang menghampiri mereka, kemudian tumpang tangan, doakan mereka sembuh. Enggak seperti itu. Seperti di Lukas pasal 5 ayat 13. Juga ada orang kusta yang datang, Yesus mendatanginya, dan Yesus sembuhkan dia. Tetapi dengan yang ke-10 orang ini tidak. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perkataan yang Yesus ucapkan kepada mereka ini, saudara, ini adalah perkataan sewaktu orang sudah menerima kesembuhan. Orang sudah menerima mujizat. Orang sudah dilepaskan. Biasanya Yesus berkata, pergilah, lihatkan dirimu kepada imam-imam. Karena pada waktu itu, hanya imam-imam yang bisa menentukan seseorang sudah sembuh dari kustanya atau tidak. Tetapi yang 10 orang kusta ini belum mengalami mujizat. Tetapi Yesus sudah perintahkan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Karena itu mereka harus bertindak. Dengan iman, ketaatan, mereka pergi. Dan Alkitab mencatat, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka sembuh. Rupanya iman dan ketaatan itu diperlukan, saudara, bagi orang percaya untuk menerima mujizat Tuhan. Mereka sembuh. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bagaimana respon yang ke-9 orang yang lain, saudara, yang disembuhkan? Mereka berpikir, yang penting gua sembuh. Gua sudah menerima mujizat. Kan itu yang diharapkan Tuhan. Kenapa harus balik? Dia sudah bersuka cita tidak kembali. Tetapi yang satu orang Samaria kata Alkitab, orang asing. Berarti yang 9 ini kemungkinan orang Yahudi, saudara. Dia tidak kembali mengucapkan terima kasih, dia tidak kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan. Justru yang mengucapkan syukur satu orang. Di sini saudara kita dapat perbandingan bahwa dalam 10 orang-orang percaya, belum tentu satu mengucap syukur. Gak gampang untuk mengucap syukur, saudara. Bukankah sewaktu kita kecil, orang tua kita juga mengajarkan kepada kita. Sewaktu anak kita kecil dikasih permen oleh orang lain, selalu orang tuanya mengajarkan, oh iya, ayo bilang terima kasih sama koko, terima kasih sama kakak, terima kasih dikasih permen. Benar, saudara? Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Bahwa saudara dan saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Coba multimedia tolong tampilkan Efesus pasal 5 ayat 20. Dan hiduplah di dalam kasih. Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada dua perkataan penting di sini saudara yang saya catat. Yang pertama adalah senantiasa. Yang kedua adalah segala sesuatu. Senantiasa merujuk kepada waktu. Artinya waktu bangun pagi, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Mau berangkat ke gereja beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Selesai beribadah, kita pulang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti siang hari kita mengucap syukur sama Tuhan. Sore hari mengucap syukur sama Tuhan. Malam hari mengucap syukur sama Tuhan. Ini mengucap syukur namanya senantiasa. Kemudian dalam segala hal. Atas segala sesuatu. Ini mengucap syukur bukan hanya senantiasa tetapi juga dalam segala sesuatu. Segala sesuatu merujuk kepada kondisi keadaan kita, saudara. Walaupun baik, nggak baik. Sewaktu kenyang, kita mengucap syukur. Lapar pun, kita mengucap syukur. Ini berbicara tentang keadaan, segala hal. Waktu kita sehat mengucap syukur, sakit pun mengucap syukur. Sewaktu kita untung, kita mengucap syukur, rugi pun mengucap syukur. Ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Mengucap syukur adalah hal yang susah dilakukan oleh orang Kristen. Sama halnya dengan 10 orang kusta yang tadi disebutkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dari 10 orang yang disembuhkan, 1 orang yang kembali dia mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tanggal 1 Maret kemarin, saudara. Setelah waktu saya di kantor, tiba-tiba sekolah tempat anak saya bersekolah telepon. Pak, anak bapak kurang sehat. Tolong dijemput, padahal belum waktunya pulang sekolah. Kira-kira pukul 10 atau pukul 11. Baik, saya ke sana. Dari kantor, saya jemput anak saya pulang. Ke sekolah, saya antar pulang. Hari Jumat, saya pesan sama istri, kasih dulu obat penurun panas. Langsung dikasih siang ini. Nanti sore dikasih, malam dikasih. Berarti 3 kali. Kalau besok pagi panasnya tidak turun, kamu nggak usah ke Sentul. Karena Sabtunya itu kita MDPJ tanggal 2. Biar saya aja yang ke Sentul. Kamu nungguin dia saja. Tapi anak saya ini ngotot. Dia mau ke Sentul. Saya bilang, jangan, nanti merepotkan. Justru kita tidak menangkap apa yang Tuhan taruh atas gembala pembina kita. Kamu nggak boleh ikut ke Sentul. Besok pagi panasnya memang tidak turun. Akhirnya istri saya nggak ke Sentul. Saya yang berangkat. Pulang dari Sentul jam 3 atau jam 4 sore. Saudara. Saya tanya istri di rumah, sudah turun panasnya? Belum. Coba kasih makan dulu. Disuapinlah nasi sama istri saya, anak saya ini. Tiba-tiba muntah. Wah, saya bilang, kalau makanan sudah tidak masuk, jangan di rumah, bawa ke rumah sakit. Saya langsung bawa ke rumah sakit. Sewaktu sampai di rumah sakit, saya bilang, Dok, saya pengen cek darah aja langsung. Karena lagi musim DBD, saudara. Rumah sakit itu juga penuh. Rata-rata semua DBD sama tipes. Sewaktu hasilnya dikeluarkan, dokternya sampaikan kepada saya, dia bilang begini, Pak, memang anak Bapak positif DBD. Trombositnya turun 124. Maunya gimana? Bapak anak ini dirawat inap atau Bapak mau bawa pulang? Saya bilang, rawat inap saja, Dok. Dirawat inap. Hari Sabtu sore masuk rumah sakit. Hari Minggu diambil sampel darahnya lagi pagi. Kata dokter, siangnya dikabarin trombositnya turun. Sudah di bawah 100. Sebagai hamba Tuhan saya bergumul. Begitu anak saya masuk rumah sakit, langsung diimpus, saya mulai berdoa, saya mulai tumpang tangan. Saya mulai berharap mujizat terjadi. Karena kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Hamba Tuhan juga begitu, saudara.
Tetapi yang luar biasa, nggak terjadi mujizat. Trombosit anak saya tetap turun. Hari Senin dicek darah. Dikatakan sama dokter trombositnya masih turun. Hari Selasa trombositnya masih turun. Hari Rabu trombositnya masih turun. Orang katakan beli Fufang NGO. Beli madu angkat. Semuanya dibeli asalkan dia sembuh. Sewaktu hari Rabu, saya tanya dokter, gimana nih dok, kok nggak ada perkembangan? Dokter bilang ke saya, Pak, DBD itu obatnya cuma banyak minum Pak, nggak ada yang lain. Waduh, orang sakit dipaksa minum susah, saudara. Oke dok, terima kasih. Malamnya hari Rabu itu, selesai anak saya makan sore, saya bilang ke dia, Kak, bagian papi sudah papi lakukan di sini. Setiap hari papi tungguin kamu, bahkan sampai nggak kerja belain kakak supaya kakak cepat sembuh. Sebagai hamba Tuhan, papi juga setiap hari berdoa supaya kakak sembuh. Papi tumpang tangan supaya mujizat Tuhan terjadi. Yang papi butuhkan hari ini kakak kerja sama. Tolong minum yang banyak. Kalau enggak semua yang papi lakukan sia-sia. Kalau hari ini papi bisa temanin kakak dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Tapi kalau sudah Tuhan Yesus panggil, papi enggak bisa temanin kakak. Papi cuman bisa antar kakak kemudian papi tinggal. Semuanya meninggalkan. Tolong dipikirkan. Anak saya umur 11 tahun, saudara. Karena saya udah nggak punya cara untuk dia minum air yang banyak. Kemudian selesai saya kasih nasihat, dia balik. Sewaktu dia membalikkan badan, saya tahu dia menangis. Tetapi saya harus katakan ini, saudara, supaya dia banyak minum. Hari Kamis diambil lagi darahnya. Dokter bilang tetap trombositnya turun. Saya mulai bergumul. Sewaktu saya ke Alfamart kalau nggak salah waktu itu, saudara. Karena kata dokter nggak boleh lagi dia turun dari tempat tidur. Karena setiap dia turun, trombositnya turun. Jadi dia harus buang air kecil pakai pempes. Saya harus beli ke Alfamart. Di tengah perjalanan itu saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa tidak terjadi mujizat Tuhan? Di mana yang kurang, apa yang salah? Saya sudah tumpang tangan setiap hari. Saya baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa setiap hari. Saya memuji Tuhan setiap hari. Tetapi kenyataannya berkata lain Tuhan, saya bilang. Karena beberapa waktu sebelum anak saya sakit DBD, saudara. Ada anak jemaat sakit DBD. Kebetulan saya lewat waktu itu di depan rumah sakit itu mau ke Moderland, saya mampir. Saya doakan udah pindahan dari rumah sakit yang lain karena juga nggak tertangani dengan baik. Sewaktu kita doakan, kalau nggak salah hari ini didoain besok pulang, saudara. Ini anak kita nggak terjadi mujizat. Tiba-tiba sewaktu saya bergumul begitu sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan taruh satu perkataan di hati saya begini. Daniel, kamu banyak mengucap syukur. Oh, saya bilang, Tuhan, bukankah saya mengucap syukur? Oke Tuhan, saya percaya anak saya masih hidup. Tapi kalau trombositnya turun, dia nggak ada lagi. Bisa nggak saya mengucap syukur Tuhan sebagai hamba Tuhan? Pasti dong saya menangis, anak saya dipanggil Tuhan, saya bilang. Tapi waktu itu Tuhan sudah nggak jawab perkataan saya, saudara. Selesai saya beli pempes, saya kembali ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu saya renungkan apa yang menjadi pergumulan saya dengan Tuhan. Tuhan katakan kamu banyak mengucap syukur. Baca firman, muji nyembah Tuhan, berdoa, kemudian saya mulai mengucap syukur. Saya bilang terima kasih Tuhan. Untuk hari-hari yang baik yang saya boleh lewati bersama dengan anak saya. Terima kasih Tuhan untuk waktu
beberapa hari ini Tuhan izinkan kami berdua di rumah sakit. Kau baik Tuhan. Mulai mengucap syukur. Hari Kamis, sewaktu diambil sampel darah hari Jumat pagi, mujizat belum terjadi, saudara. Trombositnya tetap turun. Dan dokter katakan sudah 50. Kalau di bawah 50, itu sudah mengkhawatirkan. Kami hamba Tuhan sama dengan saudara semua. Tuhan tidak membedakan hamba Tuhan, jemaat, pengerja. Sama. Dalam hal masalah, persoalan di dalam hidup, apapun itu Tuhan tidak pernah membedakan. Tetapi yang membedakan kita, saudara, respon sewaktu kita diizinkan oleh Tuhan dalam masalah. Itu yang membedakan kita. Hari Jumat tidak terjadi. Malamnya datang pengerja nengokin anak saya. Saya bilang, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tugas saya sebagai hamba Tuhan saya sudah lakukan. Tetapi satu hal pesan Tuhan buat saya. Saya harus banyak mengucap syukur, saya bilang. Dan saya rindu. Kalian semua juga banyak mengucap syukur. Saya sampaikan ke pengerja begitu. Baik Pak, kami akan lakukan. Kemudian hari Sabtu pagi, sampel darahnya diambil kembali. Siangnya, dokter, biasanya kami yang sering tanya-tanya ke dokter, saya udah pasrah, saudara. Karena tidak semakin baik. Tiba-tiba hari Sabtu siang tuh perawatnya datangin saya, dia bilang, Pak, anak Bapak trombositnya sudah naik. Dan sore nanti, kalau tidak ada perubahan, anak Bapak boleh pulang. Berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan kita. Berarti saudara, ada kuasa di balik pengucapan syukur. Enggak gampang memang. Dalam persoalan, dalam masalah mengucap syukur enggak gampang. Tapi memang itu yang Tuhan inginkan. Dasar kita mengucap syukur, saya catat di sini saudara. Yang pertama, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Ayat 13. 10 orang kusta ini berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dia tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia ingin disembuhkan, dia ingin dipulihkan. Inilah dasar kita orang percaya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, dasar kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah penyembahan kita hanya terpusat kepada Tuhan. Di ayat 15, saya bacakan buat saudara. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Dasar kita untuk mengucap syukur. Yang pertama, saudara, pertolongan datangnya dari Tuhan. Yang kedua, penyembahan kita hanya terpusat kepada Allah. Dan yang ketiga, dasar kita untuk mengucap syukur. Kita mengakui kedaulatan Tuhan. Ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Berdiri, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah dasar untuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Saya punya satu cerita, saudara. Ada seorang anak kecil, dia SMP. Saudara. Jadi dalam sekolah, pulang sekolah, dia jual koran. Di tengah matahari yang terik, biasanya di lampu merah. Satu kali dia jual koran, dia merenungkan nasibnya. Dia bilang begini, Tuhan, kenapa nasib saya malang, Tuhan? Saya tidak seperti anak-anak lain, kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya. Saya berusaha sendiri, bahkan membantu orang tua. Sekarang saya berjualan koran setiap hari, di bawah teriknya panas matahari. Pakai sendal jepit, Tuhan, pakai celana pendek. Banyak debu, hitam, Tuhan, di bawah panasnya matahari. Sewaktu dia
merenungkan nasibnya seperti itu sambil dia jual koran, kemudian dia menghampiri sebuah SPBU. Dia melihat ada mobil mewah, mau mengisi bensin, antri di SPBU tersebut. Kemudian dia melihat seorang anak kecil ada di dalam mobil begitu, yang mewah ini. Kemudian dia membatin, saudara. Tuhan, coba kalau saya yang ada di dalam mobil itu. Alangkah enaknya Tuhan. Setiap pagi diantar oleh sopir. Pulang sekolah dijemput oleh sopir. Ngisi bensin pun sopir yang turun, Tuhan. Begitu enaknya hidup. Sewaktu dia membatin, seolah kan pandangan kosong, saudara. Dia melihat ke mobil itu. Mungkin anak kecil yang dari mobil juga memperhatikan. Kemudian dia turunkan kacanya, dia panggil. Kemudian dia sempat tersentak. Dia berlari menghampiri anak kecil itu, ingin memberikan, dia berpikir pasti anak kecil ini beli koran. Tetapi yang luar biasa, anak kecil ini nggak ambil koran lewat jendela, saudara. Dia buka pintu mobilnya, baru dia beli koran. Sewaktu anak kecil ini buka pintu mobilnya, dia beli koran, dia kasih sejumlah uang. Kaget yang penjual koran ini, saudara. Anak kecil ini tidak ada kakinya dua-duanya. Kemudian apa yang terjadi? Dia membatin, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sekalipun dia diberkati duduk di mobil mewah Tuhan. Sekalipun dia bisa beli sepatu, sendal, merek apapun. Tapi dia nggak bisa pakai Tuhan. Aku masih untung Tuhan, aku mempunyai kedua kaki. Tapi anak kecil ini enggak. Kemana-manapun dia yang dia inginkan, dia selalu dituntun oleh orang lain. Tapi aku tidak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu Engkau baik. Berarti mengucap syukur. Saya juga punya cerita, saudara. Satu kali tukang kayu. Dia maku-maku. Tahu saudara tukang kayu? Biasanya memperbaiki rumah, dia sering paku. Yang kebiasaan tukang kayu itu, saudara, kalau nggak taruh paku di telinganya, dia taruh di mulutnya beberapa biji. Dia paku-paku. Saking asik paku-paku, kaget, saudara. Brak, tuk. Akhirnya pakunya ditelan, saudara. Itu pun, tukang itu masih mengucap syukur. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Untung paku yang ketelan. Coba kalau martil ini gimana Tuhan? Artinya mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur juga berbicara tentang kerendahan hati. Saudara. Jangan kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang yang di atas kita. Tapi bandingkan banyak orang yang lebih malang nasibnya di luar sana daripada kita. Saya melihat kalau hari Minggu itu anak Tuhan itu cukup diberkati. Apapun persoalannya kita nggak mau tahu. Yang penting setahu saya, setiap anak Minggu, anak Tuhan selalu gagah, ganteng, cantik ke gereja. Beda dengan orang dunia, saudara. Tidakkah layak saudara dan saya mengucap syukur? Pagi ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Itulah dasar kita mengucap syukur. Yang kedua, penyembahan kita terpusat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengakui kedaulatan Tuhan. Artinya dengan mengucap syukur. Segala ibadah yang kita lakukan sempurna adanya, saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita mau berdoa, saudara. Oh, terima kasih Tuhan.